Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya sebagai tersangka. Namun penetapan tersangka terhadap oknum dokter bernama M. Syafril Firdaus itu bukan terkait dengan rekaman CCTV yang viral di media sosial. Syafril jadi tersangka terkait laporan yang dibuat oleh seorang perempuan berusia 24 tahun. Adapun modus pelaku yakni menawarkan suntik vaksin gonore di luar klinik. Selengkapnya, terkait dengan kronologi serta informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari. Selamat siang, Sidki. Selamat siang, Siska Mawaski. Selamat siang, pemirsa Tribuners, dimanapun Anda berada. Baik. Sidki, ini Syafril sudah ditetapkan jadi tersangka kasus pelecehan seksual, tapi ternyata bukan terkait dengan rekaman CCTV yang beredar. Bisa dijelaskan terkait dengan hal tersebut, Sidki? Baik, Siska, memang ini Dokter Sapril ini kemarin malam sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini dihadirkan ke publik oleh Polres Garut dan oleh Polda Jabar. Ternyata kasus yang menjeratnya ini bukan hanya saja soal CCTV, tapi ada laporan lain dari seorang wanita berusia sekira 24 tahun yang melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan ini. Ini juga sedang dilakukan penyelidikan lanjutan dan korban satu orang yang sudah resmi melapor ke Polres Garut, Siska. Baik, Sidki, lalu bagaimana dengan korban yang terekam rekaman CCTV? Apakah melakukan laporan ke polisi? Lalu bagaimana tindak lanjut polisi terkait dengan adanya indikasi korban lain? Ya, Siska, baik. Terkait korban yang terekam CCTV yang CCTV-nya viral begitu, memang saat ini polisi sudah mengantongi identitas korban dan sudah dihubungi, sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Namun menurut Kapolres Garut, AKBP Fajar M. Gemilang mengatakan bahwa korban yang terekam CCTV tersebut hendak meminta izin terlebih dahulu karena memang kasusnya ini jika ia melaporkan korban sendiri mengaku takut atau takut begitu privasi keluarganya terganggu. Namun atas hal ini polisi juga memahami, memaklumi dan tengah menunggu kabar terkini dari korban. Jadi yang jelas Siska, selain kasus CCTV yang viral itu, ternyata memang MSF ini dijerat dengan kasus lain yang memang lebih parah begitu ya. Kami menilainya karena dokter ini tidak hanya melakukan di dalam klinik, tetapi juga melakukan di luar klinik sebagai dokter panggilan yang bisa dipanggil ke rumah pasien, Siska. Motifnya memang saat itu MSF ini dihubungi oleh korban yang saat ini resmi sudah melapor bahwa korban meminta suntik vaksin gonore. Kemudian MSF datang ke kediamannya di wilayah Garut dan ketika disuntik proses penyuntikan vaksin gonore ini dilakukan di rumah orang tua dari korban. Kemudian saat itu sudah malam hari dan dokter ini meminta korban untuk mengantarkan tersangka ke kosnya. Setelah itu, setelah diantarkan, korban hendak membayar tagihan atau membayar vaksin tersebut dan sang dokter menolak dan meminta agar pasiennya membayarkan uang vaksin tersebut di dalam kos dokter tersebut. Ketika masuk memang terjadi adanya pelecehan seksual di mana oknum dokter ini melakukan hal tak senonoh terhadap pasien. Kemudian saat itu pasien menolak, pasien melawan dan menendang pelaku hingga akhirnya pasien bisa melarikan diri. Setelah itu pasien melakukan pelaporan ke Mapolres Garut dan inilah yang terjadi. MSF ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya yang melakukan percobaan pencabulan terhadap salah satu pasiennya di kediamannya atau di kosnya, Siska. Lalu apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi dan juga apa ancaman hukuman yang akan ditetapkan pada pelaku?
Ya, barang bukti ada berupa tadi pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat dirinya mendapat percobaan pencabulan di kos-kosan tempat dokter tersebut, dan barang bukti lain berupa flash disk di mana ada rekaman CCTV yang saat ini memang sedang dikembangkan, dan kasusnya masih ditunggu karena tadi kami sebutkan bahwa korban yang viral di media sosial yang sedang diperiksa di salah satu klinik di tempat dokter ini bekerja, sedang meminta izin kepada keluarganya, dan Polres Garut saat ini memaklumi hal tersebut dan menghargai apapun keputusannya nanti, apakah korban akan melapor atau tidak. Tadi juga Polres Garut juga melalui Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa siapapun, jika Anda merasa menjadi korban atas perilaku dari dokter MSF, dokter kandungan ini, Anda bisa langsung mendatangi Polres Garut atau melakukan pelaporan. Karena memang jika tidak melapor, ini akan juga menyulitkan polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut begitu. Tapi yang jelas, Siska, yang sudah melapor ini baru satu orang, dan resmi itu baru satu orang yang tadi, yang pasien yang disuntik vaksin gonorrhea, Siska. Baik, Sidki, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Baik, sisa kami akan update lagi nanti terkait kasus dari oknum dokter kandungan berinisial MSF ini. Dan hari ini kami juga tengah menunggu laporan-laporan lain dari korban. Dan saat ini Polres Garut tengah terbuka untuk siapapun, untuk korban yang ingin melapor dan bisa langsung mendatangi unit PPA Polres Garut. Kami pun awak media di sini masih standby menunggu laporan-laporan dari korban-korban lain dari dokter ini untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Baik, Siska, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya. Jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, selamat bertugas kembali. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian selang beberapa hari, pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta. Namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsul. Oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya sendiri di Garut, Jawa Barat kini resmi ditetapkan jadi tersangka. Sosok dokter bernama M. Syafril Firdaus tersebut pun turut dihadirkan saat rilis Polres Garut pada Kamis 17 April. Syafril tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan tangan diborgol. Sayangnya wajah tersangka tertutup separuh lantaran memakai masker. Tersangka pun hanya diam dan menunduk ketika dicecar oleh awak media yang ada di lokasi. Syafril jadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh seorang perempuan berusia 24 tahun ke polisi.
Korban melaporkan bahwa Syafril melakukan tindak pelecehan terhadapnya dengan modus menawarkan suntik dore di luar klinik. Pelecehan terjadi seusai proses penyuntikan. Kala itu, korban akan kembali ke rumah. Kemudian pelaku meminta untuk nebeng hingga kos. Setibanya di kos, korban hendak membayar biaya vaksin senilai 6 juta rupiah. Pelaku lantas mengajak korban masuk ke dalam kos karena khawatir terlihat orang. Namun di saat itulah terjadi tindak pelecehan seksual yang membuat korban berontak dan mengancam lapor polisi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan tersangka bertugas di wilayah Garut sejak 2024. Saat ini, Syafril sudah tak membuka praktik di Garut lantaran masa tugasnya sudah habis. Terkait dengan korban lain, Hendra menyebut polisi tetap akan menindaklanjutinya, termasuk rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Motifnya apa nih Bang? Buka dong, ini kenapa? Maskernya Bang. Maskernya. Buka. Maskernya buka. Maskernya buka. Kok tega sih? Kok tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba motifnya apa nih Bang? Pasien Bang. Pasien itu ada dokter loh. Jangan itu buka. Ngomong dong. Itu buka dulu itu. Buka dulu. BWA gacor. Punten Mbak nih. Pintu Mbak. Kasih jalan. Udah. Jangan kasih jalan. Maaf ya. Tengah jalan. Buka dong. Ngomongnya buka dong. Di depan. Kita tetap responsif terhadap apa yang menjadi viral di media sosial, ya. Jadi di sini responsif ini apa yang menjadi viral ini, dan juga apabila ada informasi awal belum jadi LP pun kita sudah responsif. Di situ perbedaannya. Tapi proses legal kan kita butuh arus hukum yang jelas, ya. Jadi di sini maksudnya proses hukum ini Pak, dalam arti ada secara lisan maupun tertulis ini akan kita respon dengan baik. Jadi bukan klarifikasi seperti itu, ya. Jadi intinya ketika ada kejadian kita akan responsif, ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan masa kerja si dokter ini ada di Garut, ya. Informasi yang kita dapatkan itu sejak tahun 2024 memang, ya. Dan kejadian ini juga yang bersangkutan sudah tidak bekerja di wilayah Garut lagi karena izin prakteknya sudah habis, ya. Nanti ini bisa menyampaikan. Sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.